Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada pada tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah. Semoga Allahu Jalla Dzikruhu menerima rangkaian ibadah-ibadah yang kita telah usahakan selama di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekurangan, penuh aib. Akan tapi itu bukanlah merupakan sebuah hal yang tercela, karena memang itu adalah sifat dasar kita. Adapun aib menjadi tercela, kekurangan menjadi tercela, kapan? Kapan kekurangan jadi tercela? Kapan? Biar nggak ngantuk, Pak. Kapan, Pak? Kekurangan bukan merupakan sebuah aib buat kita. Kekurangan menjadi aib buat kita kapan? Setelah tahu ilmunya. Ayo yang lain. Baik. Faisal, kekurangan jadi tercela. Fal, sini Fal. Ntar tidur situ Fal. Sini biar akrab. Sini Fal. Nah. Ikut kerekam kan? Enggak apa-apa, kerekam juga. Jadi model. Buka, kalau mau jadi model dibuka. Ayo, gimana jamaah? Setelah belajar. Antum? Pertanyaannya apa tadi? Kapan kekurangan menjadi tercela? Setelah tidak diperbaiki. Setelah tidak diperbaiki. Kalau kata Syekh Su'ud Suraim, kekurangan itu jadi tercela, jadi aib saat tidak diakui. Iya enggak? Kalau beliau bilang saat seseorang tidak mengakui punya kekurangan. Kalau punya kekurangan, nggak ada yang tidak punya kekurangan. Kita semua punya kekurangan. Sahih ya? Kita semua punya kelemahan, bahkan itu fitrah kita. Nabi bilangnya apa? Setiap anak Adam selalu mengulang-ulang kesalahan. Jadi terjemah yang tepat itu mengulang, Pak. Setiap anak Adam selalu mengulang kesalahan. Realitanya begitu nggak, Pak, diulang? Hah? Realitanya diulang nggak kesalahannya? Benar. Setiap anak Adam selalu mengulang-ulang kesalahan. Terus yang terbaik dari yang mengulang kesalahan apa? Bertobat. Ya. Tobat itu artinya apa? Mengakui salah. Mengakui salah. Gitu. Maka dalam hal ini di hari raya Idul Fitri ini, di samping kita berbahagia dengan datangnya 1 Syawal, maka 1 Syawal ini pun kita isi dengan introspeksi, banyak istighfar. Pastinya kita pun banyak kekurangan di dalam menjalankan Ramadan, ya.
di dalam menjalankan atau mengisi hari-hari di bulan Ramadan pasti kekurangannya jauh lebih banyak daripada maksimalnya. Itu harus kita yakini, benar nggak? Harus yakin tuh kekurangan kita di Ramadan itu lebih banyak daripada usaha-usaha kita untuk melakukan ketaatan, sehingga menghalangi kita untuk apa? Cepat-cepat apa? Menghalangi. Kalau kita mengintrospeksi seperti ini, kita nggak akan banyak selebrasi. Apa yang mau diselebrasiin? Qiyamul Lail aja nyusruk. Apa yang mau diselebrasiin? Paham enggak? Ini bukannya kita merendahkan amal kita, paling tidak menjaga agar kita tidak timbul ujub, agar nggak timbul ujub gitu. Jelas ya? Karena manusia, penyakitnya manusia sesudah beramal apa? Ujub, ya, merasa udah melakukan sesuatu gitu, merasa sudah melakukan, udah bisa atau melakukan sesuatu yang istimewa. Nah, makanya dalam hal ini saya akan bawakan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Yang hadis ini terdapat dalam silsilah as-sahihah karya atau karangan daripada Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang selalu memperbaiki, jadi dalam prinsip hidupnya, perbaikan itu sesuatu hal yang tidak bisa atau tidak terpisahkan. Kapan orang akan memperbaiki dirinya? Ya itu dia. Tapi seorang itu kalau sudah merasa wah, dia nggak akan memperbaiki dirinya. Sahih nggak? Nggak akan memperbaiki dirinya, karena dia sudah merasa apa? Udah bisa, gitu. Sudah merasa bisa, gitu. Maka ini kata Nabi SAW, "Man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha." Siapa saja di antara manusia yang konsep hidupnya, cara menjalani hidupnya itu selalu perbaikan, dan perbaikan. Jadi dia tidak pernah merasa berada di puncak atau merasa di posisi tertinggi dalam hidupnya. Karena orang kalau sudah merasa di posisi ini, kita ambil contoh ya, menuntut ilmu deh. Menuntut ilmu kalau sudah merasa di posisi ini, itu berhenti belajarnya. Oh, udah pernah saya pelajarin semuanya. Oh, hadisnya udah lewat. Oh, Arba'in Nabawi udah lewat, udah tamat dulu waktu SMP. Oh, Riyadhus Shalihin udah selesai, itu SMA udah dibahas. Yang duduk di depan Syekh Abdul Razak itu udah menyelesaikan Arba'in semua. Sudah menyelesaikan Riyadhus Shalihin, tapi tetap duduk di situ. Paham enggak tuh? Dia tetap duduk di situ. Jadi salah satu prinsip yang diajarkan dalam hadis ini adalah agar kita memiliki prinsip senantiasa memperbaiki. Konsep hidup kita adalah memperbaiki. Dengan memperbaiki akan banyak apa? Ayo. Jadi lebih baik. Dengan memperbaiki akan banyak apa? Banyak istighfar. Benar nggak? Kenapa banyak istighfar? Karena tadi merasa belum. Oh, nggak merasa belum melakukan sesuatu yang terbaik. Sahih nggak? Belum nuzul. Ya kan? Nggak mungkin kita bisa sampai tingkat yang apa, Faik? Tingkat yang terbaik nggak mungkin itu. Top, ya, top markotop gitu kan. Top global gitu ya.
Masya Allah ya. Antum umurnya lahirnya bedanya dekat sama anak kayaknya nih. Itu Pak, ini prinsip Pak. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah, coba Pak bayangin jamaah. Nabi pernah bilang begini, nggak ada orang masuk surga dengan amalnya. Pernah dengar ya di sini? Terus Nabi ditanya, antum juga jawab Nabi apa? Oh, ana mah beda. Ana mah pasti masuk surga, gitu nggak jawabnya? Enggak. Nabi bilangnya gimana? Iya, termasuk ana juga nggak bisa masuk surga dengan amal. Coba Pak, masa kita mau belagu baru itikaf 10 hari? Antum kok biasa aja? Iya, soalnya ana udah ada namanya di surga gitu. Udah tercatat. Ini Nabi namanya jelas sudah tercatat ya Pak ya. Tapi ketika ditanya, antum juga nggak masuk surga dengan amal, Nabi bilangnya, iya, saya juga nggak masuk surga dengan amal. Pak, kalau surga, orang bisa masuk surga dengan amal, artinya apa Pak? Apa? Kalau orang masuk surga dengan amal artinya apa? Artinya surga itu murah. Surga itu nggak bisa dibeli sama amal apapun. Nah, sekarang Ana mau tanya nih sama antum. Terus bagaimana kita mau minta surga? Kita beramal aja dari Allah. Paham nggak antum? Kita mau minta imbal balik surga nih dari Allah atas qiyamul lail kita, apalagi sholat, puasa. Kita mau minta timbal balik. Loh, semangat kita melakukan itu aja dari loh. Ya. Tuh. Gimana mau minta timbal balik? Orang semangat juga dari kasih sama Allah. Jelas ya? Paham nggak? Antum mau minta timbal balik, kan semangat antum belajar, semangat antum sholat, puasa, kan dari saya. Timbal balik atas apa? Terus gimana jadi? Nah gitu, gitu nyambung. Terus gimana dong jadinya? Nanti kajiannya kita lanjutkan di Masjid Nurul Falah. Iya benar. Ini diingatkan oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Qawaid fil Ibadah, kaidah-kaidah dalam ibadah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tepat sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang dalam beramal itu mengharapkan atau menginginkan dengan amal itu dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada yang bisa bayar surga dengan amal. Kalau surga itu bisa dibayar dengan amal, seharusnya nggak ada penghafal Quran yang masuk neraka. Ya nggak? Kalau surga itu bisa dibayar dengan amal, tidak ada muhsinin yang masuk neraka. Gimana Ustadz Zakaria? Sahih nggak? Kalau surga itu bisa dibayar dengan amal, surga itu nggak bisa dibayar dengan amal. Gitu. Surga itu murni rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran pertama dari Nabi kita. Hendaknya kita punya prinsip dalam hidup ini, selalu apa? Bilal? Selalu tidur tepat waktu. Nggak konsentrasi nih bapak-bapak ini. Kayaknya harus disuruh push up semua. Selalu memperbaiki. Kan ini belum jauh-jauh nih ngomongnya. Kan masih lama, kita sampai jam 9 malam nih. Kajian terpanjang nih. Gimana Bu Afif? Ya? Kajian terpanjang hari ini. Belum Pak Oli baru datang nih. Ya nggak Pak Oli? Kita ulang lagi terpaksa. Alhamdulillah untuk Pak Oli dan temuannya. Gimana Pak? Sehat Pak? Antum Pak? Sehat Pak? Masya Allah. Baru kelihatan, baru bangun Pak? Iya. Oh Masya Allah. Luar biasa. Sama istri berdua masjid? enggak, dia tidur. Tadi diomelin. Ada istri atau enggak di sini? Enggak tahu deh. Takut juga ya. Aman. Ya kita ulang ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan gini Pak, man ahsana fi ma baqiya ghufira lahu ma madha
siapa saja yang senantiasa memperbaiki, ya, barang siapa atau siapa saja yang prinsip hidupnya selalu memperbaiki. Berarti kan di sini ada satu prinsip yang diajarkan oleh Nabi, kita nggak boleh pernah merasa sudah puas atau sudah sempurna atau sudah maksimal, nggak boleh. Karena nabinya sendiri kan nggak pernah merasa dirinya maksimal, nggak pernah merasa dirinya sudah maksimal atau di atas rata, enggak. Itu nabinya sendiri mencontohkan kan seperti itu. Seharusnya nabi itu kalau misalnya dia merasa sudah maksimal, dia nggak perlu lagi qiyamul lail sampai bengkak kakinya kan. Saya enggak, kalau dia merasa sudah maksimal, karena beliau sudah dijamin tempatnya di surga. Tapi beliau tetap begitu. Puasanya juga kan beda sama kita. Puasanya gimana? Wisol dia, Sallallahu alaihi wasallam, maghrib nggak buka, nyambung gitu. Jelas ya? Infaknya gimana? Sama nggak sama kita? Infak Nabi sama kita sama? Kalau Nabi infaknya gimana Pak? Gimana Pak? Sampai habis apa yang dia punya. Kalau Nabi bilang habis, itu nggak ada di rumah. Habis. Kalau kita habis yang di kantong, di kartu ajaib, gimana Pak? Banyak. Habis tuh sampai dikeluarin si kantong. Iya, keluarin karena memang uangnya di kartu ajaib semua. Gitu. Benar nggak Pak Oli? Sepakat nggak Pak Oli? Infak nggak ada habis tuh, nggak ada. Yang habis apa? Yang habis yang di kantong, di kartu ajaib masih ada banyak. Masya Allah. Yang masih ada jadi keraiden terus. Yang di kartu ajaib, Masya Allah. Nah itu infaknya Nabi SAW sulit untuk ditandingi. Nah jadi ini satu prinsip hidup ya Bilal ya. Gimana prinsip hidupnya? Barang siapa yang senantiasa memperbaiki. Ya, jadi kita diajarkan oleh Nabi untuk senantiasa memperbaiki diri kita dalam segala konsep, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, terutama hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Gitu, selalu kurang, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Sekarang coba deh, antum buka surat Al-Mu'minun. Kira-kira kita mau bandingkan kita sama para sahabat. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Ini ada ibu-ibu ya? Oh ya. Kedengeran ya Bu suaranya Bu? Alhamdulillah. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Ayo dibaca Bang Noval. Artinya aja. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan serta dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ya, lihat. Ayat ini menceritakan tentang para sahabat, bagaimana mereka beramal soleh. Setelah beramal soleh, mereka ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan amalnya tidak diterima sama Allah, karena besok harus ketemu Allah. Allah yang putuskan amal antum diterima, amal antum tidak diterima. Jadi mereka ketakutan, sesudah beramal tuh ketakutan. Gitu. Makanya kita juga harus semaksimal mungkin menjaga keikhlasan amal kita. Jangan terlalu mudah untuk mengumbar amal-amal kita. Jelas ya? Jangan terlalu gampang. Hari ini media untuk menampakkan amal kita itu sangat terbuka lebar. Gitu. Memang kita nggak ngeliatin orang saat sedang umroh, tapi ketika kita fotoin Zam-Zam Tower, mungkin terbesit di hati kita biar orang tahu kita lagi umroh. Profil. Mungkin kita tidak memperlihatkan secara full eksklusif sedang pakai baju ihram. Tapi kan orang tahu Zam-Zam Tower bukan di Cibadak. Apa? Jam gadang. Tapi kan orang tahu Zam-Zam Tower kan bukan di Lamongan. Jelas ya, hati-hati jamaah. Lihat kondisinya mereka,
kondisinya para sahabat, hati mereka gimana? Ketakutan, karena mereka harus ketemu Allah, kan keputusan belum ada nih. Kita juga belum menerima keputusan ya. Keputusannya besok saat ketemu Allah, diterima atau diterima, maka mereka ketakutan. Mereka siapa? Para sahabat ketakutan, amalnya ditolak sama Allah. Terus Aisyah tanya setelah turun ayat ini, kata Aisyah, emang mereka pelaku zina? Emang mereka pencuri, pemabuk, atau pelaku maksiat lainnya? Maka Nabi bilang, enggak. Justru mereka orang yang taat kepada Allah. Dan begitulah konsep atau jati diri yang benar ketika orang sudah mentaati Allah. Akan merasa tidak memberikan sesuatu kepada Allah. Selalu merasa kurang. Seperti yang dirasakan oleh siapa? Para sahabat ini. Padahal, lihat. Antum perhatikan di ayat 61-nya bagaimana komentar Allah tentang mereka. Allah mengomentari mereka. Siapa tuh mereka itu? Coba baca. 61 Ustaz. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperoleh. Itu persaksian dari siapa? Allah tuh. Padahal Allah mempersaksikan siapa mereka. Enggak ada kata istikharah beramal soleh, enggak. Mereka orang-orang yang selalu terdepan dalam amal soleh. Itu para sahabat, Pak, luar biasa. Dalam amal solehnya itu luar biasa. Tapi ketakutan hatinya. Ketakutan apa? Amalnya nggak diterima sama Allah, gitu. Padahal amal mereka pasti diterima sama Allah. Pasti enggak? Antum buka lagi surat Al-Fat ayat 29. Surat Al-Fat ayat 29. Ketemu enggak? Lagi proses. Ayat terakhir. Panjang juga. Iya, tenang aja, nggak panjang-panjang, baca aja dikit. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang bersama dengan Nabi siapa? Para sahabat. Lanjut. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Sifatnya nih ya. Sifat sahabat berkasih sayang sama mereka. Terus? Kasih sayang sama orang kafir maksudnya. Ya, terus. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah Nah, dan keridhaannya. Lihat nih. Allah mengatakan mereka itu ruku, sujud, kemudian mencari karunia Allah. tuh. Ini persaksian dari Allah. Persaksian apa, Bilal? Persaksian dari Allah. Iya, persaksian tentang apa? Ibadah mereka. Tentang sahabat. Tentang hatinya sahabat. Antum lihat tuh. Coba baca konteks ayatnya gimana? Baca, Bilal. Konteks teks ayatnya gimana? Yang 28 juga. 29. Tarahum rukka'a sujada, dari situ. Ada? Menyaksikan mereka sedang ruku. Enggak, di bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya. Sujada, ada lafaz sujada di situ. Sujada. Terus? Sujada. Terus setelah itu apa? Ya betaguna fadlan minallahi waridwana. Tuh, ini isi hatinya sahabat, dari isi hatinya para sahabat tentang amal soleh tuh. Ya betaguna fadlan minallahi waridwana. Sahabat itu tidak sedikit pun punya keinginan duniawi dari amal solehnya. Antum lihat tuh, bersih hati mereka. Yang menyaksikan siapa? Yang menjadi saksi Allah tuh. Itu persaksian langsung dari Allah. Ya betaguna fadla minallahi waridwana. Hatinya bersih. Allahu Akbar. Tapi kalau merekanya ketakutan, padahal amal mereka sudah pasti diterima. Paham dan tuh? Itu isi hatinya mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum.
Bang, bawa teh. Satu doang. Gampang aja Bang. Jangan sampai antum ngangkat itu repot nanti. Udah Bang, biar Bang. Oke, kita serius tapi santai serius ya, paham ya? Lihat, paham nggak? Di dalam surat Al-Mu'minun hati mereka ketakutan, amalnya ditolak. Di dalam surat Al-Fath Allah kabarkan isi hati mereka itu sempurna, isi hatinya tuh. Dia nggak punya keinginan yang lain dari amal soleh kecuali apa? Kecuali ridhonya Allah. Udah titik tuh. Tapi ketakutan, ya alhamdulillah, ketakutannya luar biasa. Ketakutan apa? Nggak diterima sama Allahu Jalla Dzikruhu. Jelas sampai sini? Mafhum ya? Nah, kita balik lagi pada pembahasan kita, yakni kata Nabi, siapa saja yang senantiasa memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki kesempatan yang masih Allah berikan dari waktu kita, kehidupan. Jadi isinya itu harusnya selalu memperbaiki. Jadi ini seperti hari ini kita masih diberikan kesempatan ya, setelah melalui Ramadan. Maka kita harus memperbaiki nih sebelum Ramadan itu dengan banyak istighfar misalnya, dengan banyak penyesalan atas ketidakmaksimal dalam mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan gitu. Selalu begitu prinsip hidupnya. Selalu memperbaiki, kita belum maksimal, kita belum memberikan sesuatu yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. Kita belum, pokoknya seperti itu terus. Ya. Apa faedahnya? Kata Nabi SAW, kalau orang prinsip hidupnya seperti ini, ya, prinsip hidupnya seperti ini, ada peluang atau potensi Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana cara kita mengisi Ramadan kemarin? Paham? Kata Nabi apa? Ghufira lahu ma madha. Kalau hari ini kita mengintrospeksi diri kita yang kemarin itu dengan istighfar, itu yang kemarin dengan introspeksi itu diampuni sama Allah. Paham nggak? Tapi kalau kita sudah selebrasi, apa? Kalau udah selebrasi seperti orang mencetak gol gitu kan? Mencetak gol kan belum tentu menang, kan belum ditiup priwitnya. Selebrasinya udah keliling lapangan. Peliwit akhirnya belum ditiup, belum tentu lawannya menyerah kan, bisa berbalik. Peliwit akhir kita tuh besok, saat kapan? Saat Allah bilang amal antum diterima, silahkan masuk surga. Itu peliwit akhirnya. Sekarang belum. Maka sekarang masih tetap harus mengistighfarkan setiap amal kita. Kalau kita merasa perfect, akan ada istighfar nggak? Nggak ada. Oh nggak. Ana tahun ini sih kayaknya nggak perlu banyak istighfar karena Ana tahun ini 10 hari terakhirnya di haram. Jadi nggak perlu kita banyak-banyak istighfar. Iya Bang ya. Sombong amat loh. Sombong amat. Iya kan begitu Pak. Hati-hati setan. Namanya setan kan gampang masuk ya. Sepersekian detik setan masuk. Gitu. Jelas nggak Bilal? Jadi ini satu prinsip hidup yang diajarkan oleh Nabi, jangan pernah merasa berada pada titik tertinggi. Gitu. Jangan pernah merasa pada titik tertinggi. Bahkan suatu ketika seorang pemberi nasihat nggak sabar terhadap orang yang diberikan nasihat. Nah, di sini dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab dalam kitab Tauhid.
Karena ngeyel, dia ngomong apa? Yang memberi nasihat, udah antum mah nggak akan diampuni dosanya sama Allah. Ini mendahului apa? Takdir Allah. Allah marah, Allah yang respon. Kata siapa saya nggak akan ampuni dia? Ghafartuhu, saya mengampuni dia dan saya hapus amal antum. Kenapa Allah ampuni dia? Haknya Allah. Siapa yang mau dia ampuni, siapa yang mau dia tidak ampuni, kita nggak punya hak. Haknya Allah. Terus Allah hapus amal dia. Kenapa, Pak? Karena dia mendahului apa yang ditetapkan. Allah belum menetapkan, itu dibilang dia nggak akan diampuni. Jelas ya? Paham sampai di sini? Nah, di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita baru menyelesaikan Ramadan. Tentunya kita semua sama-sama punya kekurangan yang banyak. Jangan kita lihat dari sisi positif atau sisi yang baik-baik, karena nanti akan menghalangi kita untuk banyak istighfar atau introspeksi. Maka kita lihat sisi kekurangan-kekurangan kita. Kalaupun ada kelebihan-kelebihan, itu semua pertolongan Allah. Kekurangan itu balik lagi ke kita. Betul, Bang? Kekurangan balik lagi kita. Kalau kita menyadari ini, pasti kita akan banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah. Lihat kata Nabi SAW, ini buat saya dan buat kita semua, ghufirallahu ma madha. Kalau cara menjalani hidup ini senantiasa koreksi, perbaiki. Koreksi dan memperbaiki adalah satu indikasi seseorang mengakui dirinya penuh dengan kekurangan. Kan tobat, di antara makna tobat apa? Penyesalan. Berarti kita menyesali apa yang kita lakukan kemarin itu, atau apa yang kita lakukan barusan tadi. Jelas sampai di sini? Paham? Kita ini belum sempurna. Maka potensi untuk diampuni itu besar. Karena Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ghufirallahu ma madha, maka Allah akan mengampuni dosa yang lalu itu yang kita pun penuh kekurangan. Kekurangan itu akan tertutupi dengan apa? Baik. Hah? Baik, ngantuk. Iya. Jadi gimana, Faik? Udah hilang ngantuknya? Setengah ya. Jelas sampai sini ya, jamaah ya. Paham? Karena kita akan lanjutkan nih hadis nabinya. Terus Nabi bilang begini, waman asa'a fima baqiya, dan barang siapa yang menjalani konsep hidupnya itu buruk atau lebih buruk dari yang sebelumnya, di antara lebih buruk, dia tidak mengintrospeksi itu yang lalu itu. Dia merasa sudah maksimal. Kata Nabi SAW, barang siapa atau siapa saja di antara manusia yang memanfaatkan waktu yang masih Allah berikannya itu biasa aja, jadi nggak menyesali, tidak istighfar, tidak bertobat sama Allah, tidak mohon maaf sama Allah. Jelas ya sampai di sini? Artinya dia menganggap itu sudah apa? Sudah bagus deh, udah top deh itu. Orang sambil umroh kok ya. Udah top lah itu ya. Udah top belum? Udah ya? Belum. Top global. Udah top global. Teh belum matang, Bang. Jelas ya? Benar nggak sih kalau orang sudah merasa maksimal? Antum lihat aja orang kalau sudah merasa maksimal gimana, Pak? Sombongnya luar biasa, sahih nggak? Hah? Orang kalau udah merasa top itu udah sombongnya luar biasa. Udah nggak karu-karuan ya, Kartono ya? Hah? Gitu. Ciri-cirinya gimana? Apa? Ciri-ciri orang sombong kayak gimana? Iya, tadi dia melepaskan diri dari istighfar. Kan ini kita lagi konteks amal. Terus merasa dia sudah melakukan sesuatu gitu. Jadi yang dia lihat itu dari kadar terbaik yang pernah dia lakukan. Nah, seharusnya nggak melihat seperti itu. Kalau misalkan konsep itu dibenarkan, seharusnya sahabat itu nggak seperti yang Allah gambarkan di surat Al-Mu'minun itu. Iya kan? Tapi justru Allah kabarkan tentang mereka,
Orang yang ketakutan setelah beramal. Ketakutan. Kenapa? Kan belum final, belum ketemu Allah. Kita semua ini belum final, masih deg-degan hati kita. Apa yang akan Allah katakan besok saat kita berjumpa dengan Dia? Kalau kita ikhlas, selamat. Gitu. Kalau kita nggak ikhlas, Allah akan bilang kadzabtum, bohong antum. Bukan buat saya. Bukan untuk saya. Fatal. Jelas ya? Fatal. Kemungkinan itu ada nggak buat kita? Ada. Kemungkinan itu sangat besar. Maka Nabi memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya ini introspeksi, koreksi, istighfar. Jelas? Paham sampai sini? Itu prinsip yang Nabi katakan, introspeksi, koreksi, istighfar. Gitu. Nah, tapi terus Nabi lanjutin. Waman asa'a fi ma baqiya. Terus kalau sudah laluin Ramadan terus biasa aja, nggak banyak-banyak istighfar, tidak banyak introspeksi, tidak banyak koreksi. Artinya kita anggap itu sudah perfect, sudah sempurna, kita sudah maksimal. Terus Nabi bilang apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ukhidha bima madha wa ma baqiya. Maka kekurangan kita yang lampau itu akan menjadi sebab kita dihukum sama Allah. Ramadan ini akan jadi bumerang buat manusia di hari kiamat nanti yang tidak memanfaatkan Ramadan beramal saleh. Itu perlu diketahui. Karena Ramadan apa? Dijadikan satu bulan manusia keluar Ramadan harusnya apa? Diampuni dosanya. Maka kalau dia nggak diampuni di Ramadan, bumerang buat dia. Allah akan berkata, saya kasih antum Ramadan bertahun-tahun dan antum tidak memperbaiki diri antum di Ramadan, dan Ramadan akan menjadi bumerang buat manusia. Jelas ya? Makanya dengan adanya ampunan ini diharapkan manusia tidak ada yang finish atau tidak finish di tempat yang buruk, yaitu di mana, Faik? Kayaknya Faik tidur malam nih atau kurang tidur. Nggak ada manusia yang finish di neraka. Gitu. Man qadarallah, ya. Kata Nabi kita SAW, waman asa'a fi ma baqiya, barang siapa yang tidak memanfaatkan waktu sisanya yang masih, atau waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak introspeksi, artinya dia tidak koreksi, dia sudah menganggap itu maksimal, maka kekurangan yang masa lampau itu akan menjadi sebab kita dihukum oleh Allah. Karena Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, ukhidha bima madha wa ma baqiya. Maka Allah akan menghukum dia kekurangan yang lampau, dan pasti hari ini pun kita kurang. Kenapa? Kenapa? Kata Nabi ya, saya ulang lagi. Saya ulang ya. Kalau bisa jauh dapat teh nih. Iya nggak Bang? Siap nggak Bang? Hah? Siap nggak? Kata Nabi, waman asa'a, barang siapa yang tidak memanfaatkan waktu yang masih Allah berikan, dia nggak memanfaatkan untuk banyak introspeksi, dia tidak mengkoreksi, dia tidak beristighfar, maka yang lampau itu dan yang hari ini atau waktu sisanya itu akan menjadi sebab dia dihukum atau disiksa oleh Allah. Pertanyaannya kenapa? Kenapa dihukum? Karena dia nggak merasa punya kekurangan di masa yang lalu dan di hari ini, sehingga istighfar dia tidak melakukannya. Paham dan tuh? Kalau orang merasa diri punya kekurangan, itu pasti hidupnya istighfar dan istighfar. Pasti tuh. Paham nggak? Kalau dia tidak memperbaiki yang lampau itu, yang penuh dengan kekurangan dan kelalaian, itu akan menjadi sebab Allah hukum ukhidha bima madha wa ma baqiya. Dan kalau orang sudah merasa maksimal, hidupnya gimana? Ambil contoh deh. Sahabat itu atau
Ahlul Badar itu kan sahabat-sahabat yang sudah dipastikan masuk surga ya. Ahlul Badar. Bahkan bukan cuma masuk surga ya, betul ya? Apa? Dosanya udah diampuni. Apapun yang akan dilakukan oleh Ahlul Badar, itu dosanya diampuni. Itu istimewa. Pertanyaannya, setelah dapat legalitas seperti ini dari Allah, Ahlul Badar ibadahnya kendor apa tambah bagus? Itu kan yang benar kan begitu. Benar nggak? Ketika Allah sudah kasih pengumuman, Ahlul Badar ini dosanya diampuni oleh Allah apapun yang dia lakukan. Itu kalau orang yang, mungkin kalau kita yang dikasih pengumuman seperti itu, kita akan apa? Lalai. Ngelunjak tuh. Mabok dulu ya bang, gitu. Kita mabok dulu, kita gitu, main perempuan dulu. Kenapa? Ya, kita udah diampuni, mau ngapain lagi? Iya nggak? Paham nggak tuh? Kita udah diampuni, tapi tidak dilakukan seperti itu oleh siapa? Ahlul Badar. Justru Ahlul Badar maksimal dalam ketaatan. Benar Pak Ali? Begitu. Jadi ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari-hari ini adalah hari kita harus banyak mengintrospeksi, dan jadikanlah salah satu prinsip hidup kita adalah introspeksi. Karena fungsinya apa? Tadi kan hadis Nabi, fungsinya ketika kita introspeksi berarti kita mengakui punya kekurangan. Harapannya apa? Diampuni dosa yang penuh kekurangan itu kan diampuni. Ghufira ma madha, diampuni. Tapi kalau kita merasa sudah maksimal, yang kekurangan yang dulu akan menjadi sebab Allah sisa kita. Dan yang hari ini Allah pun akan sisa kita. Kenapa? Karena kita merasa sudah maksimal. Mafhum? Jelas sampai sini? Baik. Nah, sekarang sedikit banyak, ya Pak, kita telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Di antaranya yang pastinya adalah apa? Di bulan Ramadan kita dikasih apa? Saum. Betul ya? Kita dikasih saum. Dan kita sekarang bulan Syawal. Dan seterusnya sampai ketemu Ramadan. Kita dikasih apa lagi di Ramadan? Tarawih. Qiyamul Lail ya. Maka ini yang telah Allah berikan pada kita, jangan kita lepas setelah lepasnya bulan Ramadan. Seperti yang Allah gambarkan dalam surat An-Nahl ayat 92. Ketemu nggak? Ketemu Ustaz. Mana? Baca. Baca. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Nah, ini kita sudah mengikat satu amal kebiasaan di bulan Ramadan ya. Apa? Ada puasa, apa lagi? Tepat waktu ya. Ini jangan diurai lagi tuh. Sesudah bulan Ramadan jangan diurai. Udah diikat di bulan Ramadan, sudah sholat tepat waktu, apa lagi? Ngaji, apa lagi? Puasa, apa lagi? Sholat malam, apa lagi? Banyak witir. Itikaf. Jadi sepanjang malam itikaf. Memberi makan. Artinya kita punya satu amal di bulan Ramadan, madrasah tuh. Itu jangan dilepas. Allah mengisyaratkan atau mengkiaskan seperti seorang wanita yang mengikat kuat, jangan dicerai-beraikan, copot. Ya, antum pernah lihat kan istri antum ngikat rambut kan? Udah diikat, pas dicopot gimana? Tush, ambles gitu. Itu diibaratkan seperti itu. Dijaga tuh ikatan itu. Dijaga. Memang susah ngejaga. Menjaga jauh lebih susah daripada memperoleh.
Ya enggak? Menjaga lebih susah. Tapi nggak ada yang susah kalau minta tolong sama Allah. Itu prinsip tuh. Sesuatu itu nggak ada yang susah. Kalau sudah totalitas yakin kemudahan datang dari Allah, yakin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali yang Allah berikan, sesuatu itu jadi mudah. Jelas sampai sini ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Ramadan kemarin kita Ramadan yang bermanfaat buat kita, dan semoga kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk terus beramal soleh sepanjang usia kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada yang mau tanya? Silakan. Masya Allah. Nggak apa-apa. Bang, kopi belum matang? Enggak bang, santai bang, santai. Ane takut, ntar antum begini, ane ngeri. Silakan, Bilal. Ada dua pertanyaan Ustaz. Boleh Ustaz. Yang pertama, tadi disebutkan pendekatannya itu introspeksi, koreksi. Waalaikumsalam. Introspeksi, koreksi, istighfar. Apakah ini sesuatu yang berurutan atau ini sebetulnya Satu paket. aja? Iya. Iya, sebenarnya itu satu paket. Cuma untuk lebih memudahkan ada introspeksi, ada koreksi. Karena di an-nadamah gitu. An-nadamah itu penyesalan itu bagian dari taubat. Intinya situ. Makanya dalam hidup ini selalu menyesal, terutama dalam perkara agama. Selalu kita tidak merasa memberikan sesuatu hal yang maksimal gitu. Bahkan Allah sendiri yang bilang tentang kita semua. Antum catat nih. Di surah Az-Zumar ayat 67. Coba baca. Ketemu nggak bilang? Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, Iya. padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Iya. Ayat ini memang turun untuk Yahudi dan Nasara. Secara nuzul ayatnya. Tetapi pelajarannya untuk seluruh manusia. Seluruh manusia dianggap tidak memberikan haknya Allah sebagaimana mestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Tuh. Kita dianggap sama Allah tidak memberikan hak Allah seperti atau sebenar-benarnya. Gitu. Jelas ya Bilal? Oh, udah divonis begitu, apalagi harus kita perlakukan? Kita udah divonis kayak gitu, mau apa lagi? Istighfar. Kita udah divonis itu, ya kan? Dan secara realnya begitu nggak, nyata nggak? Secara realnya kita memberikan yang terbaik buat Allah? Enggak. Buat Allah selalu yang sisa. Lihat aja kotak amal, sisa-sisa semua kan? Ya nggak? Antum suka ngitungin kotak amal ya? Sisa-sisa semua kan isi. Uang kusut kan? Jarang kotak amal isinya lempeng-lempeng gitu, Dit. Gimana Pak Ali? Isi kotak amal. Saya nggak? Antum masukin sisa juga? Yang ada di kantongnya. Iya. Dilihat dulu nggak yang ada di kantong? Udah disetting malah. Udah disetting. Jujur dia.
Udah disetting. Kanan kiri yang kecil. Iya, begitu. Begitu. Jelas ya? Paham? Di semua amal begitu, kita nggak memberikan yang terbaik. Tapi selalu pengen yang terbaik. Benar nggak? Kita aja nggak ngasih maksimal buat Allah, tapi mintanya maksimal. Kita ini hidup ini berjalan dari satu nikmat ke nikmat yang berikutnya. Hidup kita semuanya penuh dengan kenikmatan. Semuanya nikmat, dan yang ngasih cuma satu, Allah. Timbal balik kita begini sama Allah. Hah? Iya. Yakin nggak nikmat kita semua dari Allah? Semuanya. Tapi belagunya, apanya tadi bang? Sombongnya. Sombong amat lo, kata siapa? Bang Ben ya. Sombong amat. Mandra ya? Sombong amat gitu. Gitu. Jelas ya? Ada lagi, satu lagi. Pertanyaan kedua, Ustaz. Masya Allah. Kan tadi disebutkan kita tidak boleh mendahului takdir Iya. Allah. Jadi artinya kan tidak boleh memvonis seseorang akan begini begitu di Iya. kemudian hari gitu ya, Ustaz ya. Nah, bagaimana dengan penjelasan ketika orang yang disebutkan saat sholatnya tidak tumaninah, lalu disebutkan antum tidak akan diterima sholatnya 40 tahun. Sudah berapa lama bahkan sholat dengan tidak tumaninah ini gitu. Lalu disebutkan tidak akan diterima 40 tahun. Apakah itu sebuah vonis atau bagaimana Ustaz? Jelasannya, Ustaz. Kita dulu. Yang cerita kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mendengar ada orang yang sholatnya cepat-cepat gitu, Ustaz. Kemudian beliau Antum lihat dulu surat Ali Imran ayat 128. Surat Ali Imran ayat 128. bukan menjadi urusanmu Muhammad, maka Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Nih, ayat ini turun saat orang-orang memberikan gangguan fisik pada Nabi. Patah gigi Nabi. Nabi mengatakan celaka buat orang-orang. Antum bisa nanti baca tafsirnya. Celaka nih, ini nanti akan binasa deh. Yang telah ganggu saya binasa. Maka Allah tegur, nggak ada urusan ya buat dia nanti besok celaka atau nggak celaka. Antum nggak punya wewenang untuk menentukan dia celaka atau tidak celaka. Paham antum? Laisa laka minal amri syai'. Itu urusan saya. Di kemudian hari dia tobat atau di kemudian hari dia tambah celaka, itu urusan saya. Urusan siapa? Allah. Jelas sampai sini? Paham ya? Nabi dilarang oleh Allah untuk berbicara seperti ini. Nah, Waalaikumsalam. Adapun tentang orang yang ditanya oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau disuruh musi'us shalah, orang yang buruk sholatnya, karena Nabi telah menentukan bagaimana amal itu diterima sama Allah secara persyaratan. Kan syarat diterima amal itu ada dua, ikhlas dan ittiba. Yang sudah bisa, kalau Nabi hanya bisa menilai dari yang lahiriah, tapi Nabi tidak bisa menilai yang batiniah. Seperti kita juga, kita hanya bisa lihat orang secara batin lahiriah. Finalnya besok, apakah batiniahnya sesuai dengan lahiriahnya? Paham nanti? Jadi yang Nabi komentari apanya? Lahiriahnya atau batiniahnya? Lahiriahnya. Kan ada persyaratan diterimanya amal. Ada persyaratan diterimanya amal. Syarat diterimanya amal adalah mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikhlaskan amal. Jelas sampai di sini? Amal orang ini menyelisihi amalnya Nabi. Nabi nggak ngomentarin keikhlasan. Ikhlas urusan dia dengan Allah. Jelas?
Ikhlas urusan pelakunya antara pelaku dengan Allah. Kita tidak berbicara tentang ikhlas. Ikhlas antum tanggung jawab sama Allah. Dan itu final, dan itu lebih urgent daripada lahiriah kita. Ya kan? Dan itu lebih urgent sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Memperbaiki hati itu jauh lebih utama daripada memperbaiki lahiriah. Dan salah satu ciri di antara ciri orang munafik lebih memfokuskan lahiriah daripada batiniah. Kenapa? Karena orang munafik ingin menampilkan amalnya di hadapan manusia dan tidak memperbaiki amalnya di hadapan Allah, yaitu yang menjadi pusat perhatian Allah apa? Batinnya. Gitu. Jelas? Wa iyyakum. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, tadi mau gini. Udah kejawab Ustaz. Oh, udah. Apaan tuh, mau ngomong waktunya udah habis tadi itu. Nah, tadi mau nanya tips and trick biar apa amal kita diterima gitu. Iya. Berdoa yang pertama. Amal kita diterima banyak berdoa. Rabbana taqabbal minna. Ibrahim dan putranya yang bangun Ka'bah pertama, setelah selesai itu apa kata dia? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami lakukan. Terus berdoa, minta sama Allah semoga diterima. Minta sama Allah semoga diterima. Gitu. Dan kemudian tips and tricks yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, itu dia selalu punya dua amal. Ini penting buat kita. Kita dalam hidup ini selalu ada dua amal. Amal yang nggak bisa disembunyikan dan amal yang bisa disembunyikan. Iya enggak? Sahih ya? Ada amal yang nggak bisa kita sembunyikan, seperti antum sholat, kan nggak bisa disembunyiin tuh. Nggak bisa antum nggak pernah lagi ke masjid sekarang, aneh nggak mau kelihatan orang, takut riak. Gimana Sal? Bener ya nih? Bener ya? Bener-bener apa? Bener-bener ngaco. Ini kayak cocok nih calon nih. Bre, cocok nih bre, bang. Masuk ini daftar nih bang. Apa ya? Kasih kopi. Dapat bang. Kopi 2 jadi bang. Paham itu? Ada amal, misalkan ada seorang ibu-ibu nih perempuan, mbak kok sekarang nggak pakai jilbab lagi, takut dibilang soleha. Mendingan begini aja deh. Penting hatinya. Hatinya jilbabin gitu ya. Bener ya ini? Ada. Bener gak kayak gini? Bener. Salah Ustaz. Salah. Oke. Jelas ya? Kayak begitu. Jadi Ali bin Abi Thalib prinsipnya tuh, Ali tuh dia punya amal yang amal itu memang kelihatan tidak bisa disembunyikan, dan amal yang orang lain gak ada yang tahu, dan itu ternyata pengamalan dari hadis Nabi. Karena Nabi mengatakan apa? Hendaknya setiap kita memiliki amal yang tersembunyi, yang nggak ada yang tahu walaupun orang terdekat kita. Fungsinya apa? Antisipasi amal yang terang benderang ini nggak ada yang diterima sama Allah, masih ada cadangan amal yang tidak terlihat. Kan memberi minum anjing ini nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Seorang wanita penzina saat dia nyebur masuk ke dalam sumur, kan nggak ada yang tahu. Nabi yang tahu dari mana? Wahyu. Makanya kisah ini dimasukin di dalam bab apa oleh para ulama? Bab ikhlas. Sudah pasti ikhlas karena anjing nggak bilang thank you. Iya nggak? Ada anjing yang bilang thank you kan cuma Scooby-Doo doang. Sahih dah. Iya. Sudah pasti ikhlas gak? Harus ya. Kok harus? Ini wanita yang masuk ke dalam lubang sumur, bawa air, digigit sama apa? Mulutnya kan pakai khuf tuh, khuf itu kalau antum masukin air dalam khuf nggak rembes. Ya, pernah bang? Coba, nggak akan rembes dia. Gigit sama dia. Untuk
ngasih si anjing. Kan dengan sebab ini dosanya semuanya diampuni. Makanya ikhlas itu dapat mengampuni seluruh dosa. Hebat ikhlas tuh. Karena orang memberikan yang istimewa buat Allah. Gitu. Ikhlas itu dapat menggugurkan dosa. Jelas enggak? Nah, gitu. Anjing diberikan minum oleh dia pasti ikhlas. Anjing nggak ngomong thank you. Gitu. Kalau kita ketika memberikan sesuatu nggak dibilang thank you, gua nggak kasih lagi besok dia. Sahih nggak? Udah dibantu tapi nggak bilang terima kasih. nggak ada terima kasihnya. Direkam Ustaz sekarang. Terima kasih direkam. Enggak ada vlogger kan gitu. Oh gitu ya. Apa? Testimoni. Testimoni. Lagi Iya. bagi makan guys gitu. Oh gitu ya. Antum suka gitu juga? Itu ikhlas itu. Ikhlas karena orang maksudnya gitu kan. Iya dapat masuk. Dapat viewer. Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang mau tanya lagi? Pak Ustadz melanjutkan yang itu apa? Kenapa bang? Dapat kopi? Oh dapat 2 bang. 2. Gimana? Yang kita berzina dia memberi minum anjing itu sebetulnya memasukkan dia ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya adalah keikhlasan Keikhlasannya. atau memberi minumnya, Keikhlasannya. bukan memberi minum. Utamanya keikhlasannya. Gitu. Amal itu sekecil apapun ikhlas itu masuk surga. Kan Nabi pernah bilang gini, ra'aitu fil jannah, dia melihat di surga orang yang masuk surga karena duri yang diangkat. Kan ini sepele. Tapi amal ini bisa nganterin ke surga. Artinya apa? Ketika dia mengangkat duri itu, dia niatnya, maksudnya, tujuannya agar tidak ada orang yang termudaratkan dengan duri itu. Dan Nabi udah lihat ada di surga. Makanya kan Nabi bilang apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian merendahkan kebaikan sedikit pun. Kadang kita kebaikan yang kecil itu disepelekan. Bisa jadi yang kecil itu yang masukin kita ke surga. Bisa jadi yang terang-terangan itu nggak ada yang diterima sama Allah. Gitu. Makanya tadi saya sebutkan, di antara kecerdikan Ali bin Abi Thalib, dia tuh punya 2 amal. Kenapa? Kita tahu dari mana? Padahal ini kan rahasia ya. Benar nggak? Kita tahu dari mana? Karena Allah abadikan dalam Al-Quran bagaimana cara Ali beramal. Kepala anak agak pusing-pusing. Kayaknya ada butuh teh gitu ya. Belum paham juga. Gampang, saya ada diginiin repot ya. Iya, iya. Bisa jadi tuh. Oh iya, bisa jadi itu tuh. Iya. Nih. Ustaz, tambahkan sedikit yang tadi yang mengenai ikhlas itu. Iya Pak. Ikhlas itu juga apa kaitannya dengan upaya ya, effort juga. Effort Pak. Nah, soalnya kan kalau misalnya cuma kasih minum anjing kan rasanya kan hal yang mudah. Masih pelacur apa enggak itu? Apa? Masih pelacur nggak tuh yang ini orang itu tahu karena ikhlasnya atau tobatnya? Ya, terus misalnya kayak mengambil duri itu pas pada saat keadaannya seperti apa gitu kan. Iya. Semua tergantung tujuan dia, Pak. Kan Nabi membatasi inamal a'malu binniyat. Jadi seseorang itu akan mendapatkan dari amal yang dia kerjakan tergantung tujuan dia beramal. Itu bisa kita pastikan tujuan dia beramal mengharapkan kebaikan dari Allah. Kenapa? Karena Allah sudah atau Nabi sudah mengatakan amalnya diterima, dosanya diampuni. Jelas nggak? Bahkan ada orang yang belum beramal sedikit pun masuk surga. Ingat nggak kisah 99 orang yang dibunuh? Kan belum ada satupun amal yang dia kerjakan. Sampai akhirnya dia bunuh lagi satu kan? Lengkap 100. Dia baru mau menuju tempat amal kan? Tapi dia punya effort kan? Effort kesungguhan dia untuk apa? Untuk bertobat.
maka effortnya itu dihargai sama Allah. Jadi kita ini dalam hidup kalau udah belajar agama nggak akan minder, karena Allah akan menghargai effort kita. Allah bukan melihat sesuatu tuh dari hasilnya, tapi Allah lihat dari effortnya. Yang dilihat tuh usahanya, perjuangannya, bukan hasil. Kalau yang dilihat hasilnya, seharusnya nggak ada penghafal Quran masuk neraka, ya enggak? Kalau yang dilihat sama Allah itu selalu hasil, harusnya nggak ada muhsinin yang masuk neraka. Seharusnya nggak ada para mujahid yang masuk neraka. Tapi nyatanya Nabi mengabarkan penduduk neraka pertama itu dari tipe orang-orang yang beramal, yang tidak ikhlas. Kan begitu? Kata Nabi SAW, mereka dimasukkan neraka duluan sebelum masuknya orang kafir. Saking marahnya Allah. Qabla ubadul authan, sebelum para penyembah berhala. 3 golongan diseret pertama. Saking, kalau orang Betawi Pak, saking gedeknya tuh Pak. Tahu nggak? Gedek tuh apa ya? Empet tuh apa ya? Enek. Enek tuh ya. Udah pokoknya udah saking muaknya. Allah tuh, dia dulu tuh. Nauzubillahi min dzalik tuh. Dan kita pun tetap berada di dalam ancaman ini. Soalnya kita masuk ke ancaman ini. Masuk. Maka dengan kita merasa masuk dalam ancaman ini, kita akan memperbaiki diri kita, istighfar dan istighfar. Jelas sampai sini Pak? Yang Allah lihat effort dia nggak ada yang tahu nih masuk ke sumur itu. Jelas ya? Antum nih jamaah, teman-teman. Antum buka surat An-Nisa ayat 100. Ketemu nggak? Baca. Antum. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Tuh, hasilnya belum tergapai, tapi effortnya sudah dilakukan dan pahalanya telah ditetapkan. Lihat deh ayat rangkaian tuh ayat tuh. Dia mati di tengah perjalanan, ya kan? Di tengah perjalanan apa? Hijrah dia menuju perbaikan, ke arah lebih baik. Dia mati di tengah jalan. Bisa jadi dia belum bisa baca Quran. Seorang yang hijrah nih, bisa jadi dia belum bisa baca Quran, bisa jadi sholatnya masih berantakan, tapi dia sungguh-sungguh hijrah. Jelas ya? Paham? Bisa jadi dia sungguh-sungguh, kesungguhannya itu dihargai sama Allah, walaupun belum sampai titik maksimal hasilnya, tapi effort dia, kesungguhan hati dia Allah hargai. Kan mati di tengah jalan. Seperti matinya siapa? Pembunuh orang tadi. Mati tengah jalan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau memang yang dicari dalam hidup ini wajah Allah, pasti dapat. Kalau yang dicari wajahnya manusia, capek, pegel. Tapi kalau udah wajah Allah yang dicari, udah selesai. Pasti dapat. Iya enggak? Pasti dapat nggak? Pasti dapat, tidak mungkin tidak. Maka kata para ulama, ridhon nas goyatun la tudrok. Mencari ridho seluruh manusia adalah satu cita-cita yang tidak akan pernah bisa tercapai. Kalau Nabi aja nggak bisa, apalagi kita. Nabi diridhoin nggak seluruh manusia? Enggak. Mimpi antum mau orang suka semua sama antum. Jelas? Apalagi setelah membawa panji-panji tauhid. Gimana Pak? Jelas Pak Ali?
Gitu. Jadi yang kita usahakan adalah tujuan kita. Yang kita usahakan lebih maksimal adalah maksud dan tujuan kita dalam beramal soleh. Ada lagi yang mau tanya? Iya. Tadi kan kalau dalam beribadah kita harus ikhlas ya. Tadi juga ada amalan rahasia. Iya, iya. Supaya orang lain datang. Misalnya kita bangun masjid, tapi kan harus konfirmasi. Kita mau rahasia ini. Kalau kita konfirmasi kan mereka nggak tahu nih. Sudah dananya kan harus dihitung ya. Berapa sih yang udah masuk gitu. Jadi kita pas kita mau konfirmasi kita nyebutnya alhamdulillah saya udah kirim. Atau kita diam aja sehingga nggak perlu konfirmasi. Ada juga yang ibadah lain misalnya sholat sebenarnya orang menyebutnya alhamdulillah selesai alhamdulillah, padahal kan tadi kita takut amalan kita nggak diterima, harus istighfar kan. Iya. Nah ini bisa dijelaskan. Iya. Balik lagi kepada ilmu semuanya ya Bang ya. Artinya ilmu itu adalah sebuah solusi. Solusi untuk semua masalah. Sahih nggak? Sepakat nggak? Berarti orang kapan punya masalah? Saat nggak punya ilmu. Itu soal itu patokan dalam hidup. Catat tuh baik-baik. Kalau kita menghadapi sebuah masalah berarti saat itu kita sedang tidak punya ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu, masalah itu dalam hidup kita itu jalan keluarnya kan cuma dua. Apa? Masalah, setiap masalah, ujian dalam hidup ini itu jalan keluarnya cuma dua, sabar sama syukur. Itu cuman dua susah kan. Susah orang bersyukur atas kelebihan hartanya, kelebihan ketaatannya. Susah nggak? Susah. Kalau bukan gua nggak bisa nih. Kalau bukan aneh nggak bisa begini nih. Iya Sal? Gitu. Sama satu lagi, sabar. Itu ujian sabar. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Pendamping hidup kita. Jelas Bang? Coba diperjelas lagi Bang. Nah, sampaikan ke panitia itu. Kemudian saya udah transfer sekian dananya gitu. Jadi Ya, alhamdulillah atau gimana gitu. Karena kita melakukan amal kan. Harusnya kan kita takut amal diterima. betul. Istighfar apa alhamdulillah. Tadi kayak sholat kan kita takut nggak diterima nih. Iya. Sebenarnya menyebutnya Istighfar, Ada betul. sebagian orang yang alhamdulillah selesai sholat, amalan alhamdulillah sholat udah pasti diterima kan, udah bersyukur nih saya udah selesai sholat nih gitu kan. Karena mungkin Iya, balik lagi semua bala ilmu ya. Balik lagi pada ilmu. Bagaimana yang tepat kalau memang artinya tidak dikonfirmasi uang itu akan dikelola kayak gini deh misalnya. Karena saya ada ikut bantu salah satu sekolah gitu ya. Ada sampai detik ini salah satu muhsininnya itu nggak ada orang yang tahu kecuali kami yang tahu. Kami itu maksudnya penerima, dan dia juga nggak konfirmasi, tapi kan kita tahu masuknya dari siapa. Luar biasa tuh orang ikhlasnya. Mudah-mudahan Allah terima amalnya. Nggak tanggung-tanggung dia kasih hampir 1 miliar. Wakil dan nggak pernah ada di kepala kita untuk pembangunan sekolah kita. Enggak, kita kan 100.000 aja bro, gue udah kirim ya. Kalau memang untuk kalau memang dana itu tercampur, artinya tercampur gini, untuk pembangunan, untuk kebersihan, ya kita harus perjelas dalam rangka untuk memperjelas ya Pak ya. Kalau dana itu untuk satu misalkan murni untuk pembangunan, saya rasa cukup, antum nggak perlu konfirmasi, selesai. Kalau emang untuk pembangunan, pasti akan dipakai pembangunan dia semua. Kecuali nanti dana rekening itu, di dalam rekening itu
ada cabang pembangunan, apa lagi? Maintenance, terus apa lagi? Atau beberapa poin lah ya. Nah, mantap ketika itu, Mas, itu saya sudah transfer sekian untuk A ya, gitu. Untuk B ya, untuk C ya. Nah, kalau misalkan nggak ada, Hasan nggak usah. Antum nggak usah konfirmasi juga mereka tahu kan? Tahu, Pak. Seperti kami, kan tahu nih tiba-tiba masuk di dari mana, kan ada keluar namanya, si fulan. Iya kan? Nomor rekening kan keluar tuh, si fulan. Si fulan, gitu. Jelas ya? Jadi usahakan setiap kita itu punya amal yang tersembunyi. Kita sudah punya amal-amal yang terang-terangan, dan kalau bisa kita juga punya amal yang tersembunyi. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali punya amal yang terang-terangan, dan Ali juga punya amal yang tersembunyi. Di sini Allah diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 274. Jadi Ali itu saat itu punya 4 dirham. 4 dirham. 4 dirham itu dia bagi. Ada 1 dirham terang-terangan, orang lihat, orang tahu. 1 dirham nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. 1 dirham di pagi hari, 1 dirham di sore hari. Itu jelas ya? Itu konsep dalam beramal. Jadi semuanya ada peluang untuk diterima. Ketika tidak diterima di sini, ada peluang amal yang tersembunyi yang diterima. Lebih bersyukur lagi yang terang-terangan dan bersembunyinya diterima. Gitu. Kalau diterima 1 aja udah cukup. Diterima 1 aja sama Allah, amal kita itu udah sangat cukup. Lebih dari dunia dan seisinya. Kalau sudah diterima sama Allah, cukup. Jelas? Ini Allah abadikan kecerdasannya Ali. Justru Ali nggak berhenti amal terang-terangan, karena ada sebagian orang yang salah kaprah karena takut dibilang ria, berhenti beramal terang-terangan. Salah. Jelas nggak? Jadi paham ya, dia dimainin sama setan. Biar nggak dibilang ria deh, infaknya nggak terang-terangan deh, ngajinya jarang-jarang deh, biar nggak dibilang ria, sum'ah. Salah. Yang terang-terangan tetap terang-terangan, yang tersembunyi tetap tersembunyi. Yang salah, yang tersembunyi diterangin. Kan gitu ya. Habis qiyamul lail bikin status, alhamdulillah 11 rakaat. Lagi berdoa. Itu banyak kan kemarin tuh. Antum juga ada ya? Coba lihat tuh, kayaknya ada semua nih. Hati-hati. Itu keluar 10 tahun lagi, habis sama antum. Ya, bisa jadi besok nggak keluar, besok lagi nggak keluar. Bisa jadi 10 tahun lagi baru keluar tuh. Terus tuh bapak 10 tahun yang lalu, tuh gue kenang-kenangan tuh 20 tahun lalu gue juga pernah umroh tuh begini kondisinya. Bisa buyar tuh. Berat. Iya, sangat berat. Makanya ya berat. Ya balik lagi kepada tujuan, nggak dilarang 100% juga, enggak. Kalau memang antum meyakini itu adalah sebuah motivasi buat orang lain, murni motivasi buat orang lain, itu diperbolehkan dalam Islam. Karena memang juga Nabi kan memerintahkan, saat Nabi memerintahkan untuk berinfak sedekah, itu semua sahabat infak sedekah tuh. Yang kaya bawa hartanya banyak, ya kan? Yang miskin bawa hartanya dikit, sesuai dengan
kemampuannya, boleh, tapi dipastikan maksudnya apa, gitu, dipastikan karena potensinya untuk ria ada nggak? Potensinya ada, gitu. Dia nggak dilarang secara mutlak karena para sahabat juga terkadang menampakkan amalnya. Tapi Nabi juga bilang ria itu menampakkan amal karena dilihat oleh orang. Ingat, yang dikhawatirkan terjangkit ria antum apa sahabat? Sahabat. Kalau selevel sahabat aja Nabi khawatir mereka ria, apalagi kita. Yang dikhawatirkan tertimpa ria tuh mereka, padahal mereka hatinya seperti Allah sebut di surat Al-Fat tadi ayat 29 apa? Ya betaguna fadlam min wa rahmatihi. Ya, hatinya waridwan, hatinya bersih, dia nggak ada ngarepin sesuatu dari amalnya kecuali apa? Ridho, rahmat. Gitu, jelas ya? Paham? Memang berat ikhlas, sangat berat. Nggak ada yang iya. Jelas sampai sini? Ada lagi yang mau tanya? Beres ya? Nanya bapak aja nanti. Iya, baik, silakan. Yang masalah Allah kan tadi kan kata Ustaz menilai seorang hamba kan dari usahanya ya. Mau misalkan ibadah gitu bukan dari hasilnya tapi dari usahanya. Cuman kok ada beberapa kasus misalkan kayak aneh pribadi gitu udah usaha misalkan mau ibadah apa nih, ya niatnya kan udah dicatat tapi kenapa Allah nggak ngizinin gitu buat misalkan kita bisa ibadah itu, misalkan mau sholat di sholat pertama atau mau apa nih atau mau sholat gitu udah niat nih kan, tapi ya ada aja halangannya misalkan kayak askar atau apa. curhat dia. Askar yang mana? Masih ingat gak mukanya? Askar yang mana mukanya? Masih ingat gak mukanya? Kalau masih ingat, antum makanya ikut Faisal bisa loncat tuh. Faisal yang ngajarin saya. Ada dua. Iya, jadi ini juga sebenarnya ya apa namanya? Tadi kalau misalkan kita paham sebuah konsep ini, konsep apa? Konsep yang Allah lihat effortnya itu kan gini. Sahabat Nabi ini kan kalau mau perang bikin strategi. Terus dari antara strategi itu kan dipilih siapa panglimanya, ya, siapa sayap kanan, siapa sayap kiri, siapa pembawa konsumsi, siapa menjaga perbatasan. Itu semua dipilih sama Nabi. Fulan. Gitu. Nah, Nabi SAW sebutin itu sifatnya sahabat, mereka nggak peduli ditempatin di mana aja sama Nabi. Itu Nabi bilang in kana fi syikoya. Jika mereka ditempatkan oleh Nabi ngurusin konsumsi, memberikan makan kepada para mujahid, menyiapkan makan dan minumnya, nggak ada masalah buat mereka. Jika mereka ditugaskan oleh Nabi menjaga perbatasan, ini kondisi yang paling genting tuh menjaga perbatasan karena harus berhadapan langsung dengan musuh. Nggak ada masalah buat mereka. Karena mereka punya satu tujuan yang sama, ridhonya Allah. Ya nggak? Tujuannya itu. Mau jadi marbotnya, mau jadi ketua DKM-nya, mau jadi sekretarisnya, nggak ada masalah. Yang penting Allah ridho. Paham? Yang penting Allah ridho. Antum udah melakukan usaha yang maksimal, udah selesai. Udah melakukan usaha yang maksimal, selesai. Jelas baik. Jadi kalau kita sudah usaha maksimal, Allah juga tahu udah maksimal kita. Allah tahu kita sudah maksimal. Ini batas kemampuan kita. Makanya antum hafalin surat Al-Baqarah ayat terakhir. Sering tuh baca doa itu. Apa tuh? Doanya gimana? Apa nggak? Dikasih teh manis nih, mau nggak? Jadi 3 nanti. Doanya gimana? Ada doa di situ. Rabbana la tu'akhidna
innasina au akhtana, itu sering tuh kita berdoa itu. Karena kita banyak lalainya kan. Sahih enggak? Baca doa ini. Harap sama Allah semoga kelalaian-kelalaian itu dia maafin. Jelas? Jelas baik. Jadi kita nggak akan merasa, oh saya gagal nih. Enggak. Kan gini. Ini penting nih dalam hidup nih. Yang kita harus tahu konsep berhasil dan gagal dalam Islam. Berhasil dan gagal itu bukan setelah tergapainya apa yang kita inginkan. Gagal itu bukan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Salah. Ini bukan berhasil dan gagal yang benar. Berhasil dan gagal yang benar itu apa? Saat kita bisa menerima setiap apa yang Allah tetapkan. Kan ada seorang, mohon izin, merasa dia itu gagal dalam belajar. Kenapa? Dia nggak diterima di UIM, dia nggak diterima di Libya, dia nggak diterima di Mesir. Dia kayaknya belajarnya udah gagal. Salah. Yang diterima belum tentu berhasil. Kalau diterima menyebabkan dia jadi sombong, ya kan? Kalau diterima itu menyebabkan dia jadi congkak, takabur, berarti dia gagal dong. Paham enggak? Jelas sampai sini? Jadi konsep berhasil dan gagal adalah saat kita meyakini itu semua dari Allah. Gagal nih. Kenapa gagal? Gitu. Karena saat kita tidak bisa menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Kan inti dari masalah seseorang saat tidak punya ilmu. Kalau misalnya konsep berhasil dan gagal itu adalah berhasil saat mendapatkan apa yang kita inginkan, gagal adalah tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti banyak sahabat yang gagal dong. Kan sahabat banyak yang mati terbunuh. Berarti banyak para nabi yang gagal kan? Kan para nabi banyak yang mati terbunuh. Gagal nggak mereka? Enggak. Jelas sampai sini? Paham? Nabinya aja hidupnya gimana hidupnya Nabi? Miskin. Terus kita mau bilang dia gagal? Gitu gagal. Nabi hidupnya gagal. Gagal mengelola dunia. Paham sampai sini ya? Ini penting nih Faik. Jadi ya prinsip berhasil dan gagal itu adalah saat kita bisa menerima ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid diturunin sama Umar. Sahih? Ingat ya? Khalid itu panglimanya di zaman Nabi, panglimanya Khalid. Di zaman Umar, panglimanya Khalid. Di zaman Abu Bakar, panglimanya Khalid. Di zaman Umar, Khalid diturunin oleh Umar. Cerdas Umar, orang protes, semua protes. Dengan keputusannya Umar mau menurunkan Khalid. Kenapa? Khalid kan gak ada masalah. Ada salah apa Khalid? Nah ini yang yang tidak dimengerti oleh para sahabat yang lainnya. Kata Umar apa? Ini masalahnya karena antum sudah tawakal sama Khalid. Antum sudah tawakal, jadi antum berpikir kalau selama Khalid jadi pemimpin perang antum menang. Antum telah memindahkan tawakal sama Khalid. Turunin Khalid, dinaikkan Abu Ubaidah. Habis itu Khalidnya left group. Hah? Left group gak? Enggak, itu mantum. Left group sendiri. Khalid baper habis itu? Enggak guling-guling, enggak ada masalah. Karena tujuan dia bukan jadi panglima, bukan jadi prajurit, tujuan dia Allah ridho, udah selesai. Jadi apa aja beres. Yang penting Allahnya ridho, nggak ada masalah. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau ganteng, mau nggak ganteng, mau cantik, mau nggak cantik, nggak ada masalah. Yang penting Allah ridho. Selesai hidup. Itu orang paling bahagia itu. Paling bahagia dia. Benar nggak? Itu orang paling bahagia. Jelas? Kalau kurang jelas, tanya Bapak ya. Oke, kita cukupkan sampai sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.